Tidak semua orang beruntung dengan menjalani kehidupan yang tenang serta didambakan oleh setiap orang. Sebagian dari mereka tumbuh dan menjalani takdir yang keras serta kehidupan yang bahkan tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Dan ungkapan itu sama halnya dengan karakter yang akan kita bahas pada video kali ini. Masa kecilnya hancur setelah terkena ledakan bom yang nyaris menewaskan dirinya. Lebih parahnya, dia malah dijadikan seperti robot yang dikendalikan dan diperintahkan untuk menjalani misi sesuka hati oleh ayahnya sendiri. Ya, dia adalah Antonia Dreykov alias Taskmaster. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan dalam video kali ini kita akan membahas asal-usul juga sepak terjang dari karakter Taskmaster. Seperti video asal-usul karakter MCU sebelumnya, kami akan membahas karakter ini secara detail mulai dari masa kecil hingga dia tumbuh menjadi seorang super villain. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Antonia Dreykov adalah putri dari Jenderal Dreykov. Gadis kecil itu terluka parah akibat upaya pembunuhan terhadap ayahnya. Tubuh dan pikiran Antonia kemudian dikendalikan oleh sebuah chip khusus. Chip ini memberinya refleks fotografi luar biasa yang memungkinkannya untuk meniru teknik bertarung milik orang lain dan perlahan mengubahnya menjadi Taskmaster. Waktu terus berjalan hingga sosok ini ditunjuk untuk menjadi komandan Red Room. Sampai ketika ayahnya memerintahkan Taskmaster untuk melacak salah satu Black Widow yang dikenal bernama Yelena Belova. Diketahui, Black Widow itu sudah mencuri serum Red Dust yang bisa dimanfaatkan untuk melepaskan pikiran para Black Widow lain dari kendali Dreykov. Hal ini kemudian mengarahkan Taskmaster hingga kembali bertemu dengan Natasha Romanoff, sosok yang hampir membunuhnya dalam insiden bertahun-tahun sebelumnya. Dengan Taskmaster yang memiliki kemampuan meniru gaya bertarung dan bisa menganalisa gerakan lawannya, maka dia menjadi lawan yang cukup berat untuk Natasha Romanoff. Nah, penasaran dengan kisah Taskmaster? Berikut adalah video selengkapnya. Antonia Dreykov adalah anak dari Jenderal Dreykov. Dia adalah pria yang terkenal membangun dan memimpin Red Room, sebuah akademi rahasia yang gemar menculik gadis terlantar dan menjadikan mereka sebagai Black Widow. Black Widow sendiri adalah asasin mata-mata dengan kemampuan membunuh yang sangat ahli dan tentunya sangat berbahaya. Namun meskipun demikian, Dreykov diketahui memperlakukan putrinya dengan sangat baik, berbeda dengan perlakuannya terhadap sejumlah gadis muda yang ditemuinya di sepanjang hidupnya. Ya, Antonia diminta untuk bersekolah, menjalani masa kecil seperti kebanyakan anak gadis pada umumnya, serta tidak pernah dipaksa untuk mengikuti program Akademi Red Room. Dreykov seakan ingin menjaga hubungan dekat dengan anaknya dan mereka tinggal di wilayah Budapest. Pada suatu ketika, terlihat Antonia kecil yang baru saja pulang dari sekolah. Dia langsung menemui ayahnya yang saat itu sedang bekerja di dalam kantornya. Namun, sebuah bom kemudian meledak di kantor tersebut tidak lama setelah Antonia sampai di dalam, hingga menyebabkan ledakan api yang cukup besar. Ternyata, ledakan ini sudah dipersiapkan oleh Black Widow dan Hawkeye sebagai langkah mereka untuk membunuh Dreykov. Tindakan ini bertujuan untuk menghentikan eksploitasi wanita dengan adanya Akademi Red Room. Siapa sangka, meskipun keduanya berada di tengah-tengah kobaran api, Antonia dan Dreykov masih selamat dari ledakan tersebut. Hanya saja, wajah Antonia terluka parah akibat insiden mengerikan itu, dan hal ini membuat Dreykov merasa jijik dengan kondisi putrinya. Untuk menyelamatkan hidup putrinya dan menghentikan rasa sakit yang dideritanya, Dreykov memutuskan untuk memasukkan sebuah chip khusus ke bagian belakang lehernya. Chip ini mampu mengendalikan pikiran dan akal sehat Antonia, membuat Dreykov memiliki kendali penuh atas tubuh putrinya. Sementara Natasha Romanoff, wanita yang bertanggung jawab atas insiden tersebut, dia merasa percaya bahwa targetnya sudah tewas akibat ledakan yang cukup besar. Namun, peristiwa itu terus menghantuinya selama bertahun-tahun karena dia merasa bersalah sudah membunuh gadis muda yang tentu saja tidak tahu menahu mengenai kejahatan ayahnya. Kejadian di Budapest akan terus membekas dan membayangi Natasha di sepanjang sisa hidupnya.
Setelah selamat dari pengeboman, emosi dan perasaan Antonia menjadi terganggu dengan dimasukkannya chip khusus yang dipasang oleh ayahnya ke dalam kepalanya. Dengan kendali penuh terhadap tubuh dan pikiran putrinya, Dreykov kemudian memutuskan untuk memasukkan Antonia ke dalam Akademi Red Room. Siapa sangka Antonia memperlihatkan kinerja yang cukup mengerikan selama menjalani pelatihan. Dreykov bahkan menyadari bahwa putrinya memiliki kemampuan khusus untuk dapat meniru dan mereka ulang gerakan dari lawannya hanya dengan melihat dan mempelajarinya dengan cermat. Selama bertahun-tahun, Antonia kemudian berhasil menyelesaikan pelatihannya di dalam Akademi Red Room dan menjelma menjadi assassin terbaik yang dimiliki oleh Dreykov. Namun, karena wajah putrinya yang dianggap mengganggu, Dreykov yang muak dengan bekas luka bakar di wajah Antonia kemudian memutuskan untuk memberinya sebuah kostum khusus. Kostum ini juga termasuk dengan topeng untuk menyembunyikan bekas luka dan juga identitasnya. Kostum ini juga dilengkapi dengan sejumlah peralatan khusus untuk membantunya selama pertempuran. Sampai pada akhirnya, Antonia diberi julukan sebagai Taskmaster. Dia menjadi pemimpin para Black Widow di bawah komando dari Dreykov. Sosok Taskmaster hanya akan diterjunkan ke dalam misi yang benar-benar penting, di mana Black Widow biasa tidak sanggup untuk melakukannya. Untuk semakin menyempurnakan gaya bertarung Taskmaster dan menjadi assassin yang berbahaya, Dreykov mengharuskan putrinya untuk menyaksikan rekaman setiap member Avengers ketika mereka sedang bertarung. Tentu hal ini dilakukan agar Antonia mempelajari gaya bertarungnya dan kemudian bisa ditiru untuk melawan musuh-musuhnya selama pertempuran. Singkat cerita, ada salah satu assassin Red Room yang bernama Yelena Belova. Dia diperintahkan untuk membunuh wanita bernama Oksana. Oksana ini adalah Black Widow yang berhasil melarikan diri dari Akademi Red Room. Dan karena dirasa membahayakan status dari akademi tersebut, maka sejumlah Black Widow diperintahkan untuk mengeksekusinya. Namun selama penyerangan tersebut, Oksana berhasil memberikan serum Red Dust alias debu merah yang terbukti efektif menyembuhkan pikiran Yelena dari yang semula dikendalikan oleh Dreykov. Oksana tewas, tapi sekarang Yelena diminta untuk melanjutkan misi mulia, di mana dia harus membebaskan Black Widow yang lain serta menghancurkan Akademi Red Room. Mengetahui ada anggotanya yang berkhianat, ditambah dia membawa serum penyembuh kendali pikiran, maka Jenderal Dreykov mengutus Taskmaster untuk menyita debu merah tersebut. Taskmaster sendiri sedang mempersiapkan dirinya dengan menyaksikan video rekaman yang memperlihatkan pertarungan antara Hawkeye dengan Black Panther. Dia kemudian didatangi oleh Loretto, salah satu anggota Black Widow bawahan Dreykov, yang memberikan informasi mengenai misi yang segera dia laksanakan, dan wanita itu memasukkannya ke dalam helm yang dikenakan oleh Taskmaster. Taskmaster kemudian pergi menuju Norwegia karena dia melacak bahwa serum Red Dust sudah dikirim oleh Yelena kepada Natasha. Di tengah jalan, Taskmaster menyerang anggota Avengers itu dengan meledakkan mobil yang dikendarainya. Keduanya kemudian bertarung, namun Natasha menyadari bahwa sosok ini memiliki peralatan dan cara bertarung yang terlihat familiar. Tidak hanya gaya bertarung para Avengers yang diperlihatkan, sosok ini juga berhasil meniru gaya bertarung Natasha yang cukup khas. Sontak Black Widow itu menjadi bingung karena dia tidak mengetahui siapa sosok yang sedang dilawannya. Taskmaster bahkan masih bisa melawan ketika dia dijebak dengan tali pengait, memperlihatkan gaya berayun yang cukup mirip dengan Spider-Man. Pada akhirnya, Natasha sukses melarikan diri dengan terjun bebas ke dalam sungai, dan dia berhasil membawa serum penyembuh untuk diamankan. Sementara itu, meskipun gagal mendapatkan serum penyembuh, nyatanya Taskmaster belum menyerah. Dia berhasil melacak Natasha Romanoff dan Yelena Belova ketika mereka berada di Budapest. Sejumlah tim Black Widow juga dikerahkan untuk menyergap dan menyerang mereka. Natasha dan Yelena kemudian menaiki sepeda motor untuk melewati jalanan. Taskmaster mengejar mereka dengan mobil khusus berlapis baja sehingga memudahkannya ketika melewati mobil-mobil yang ada di depannya. Keduanya bisa melarikan diri untuk sementara dan memilih untuk mengendarai mobil hasil rampasan dari warga yang sedang melintas. Taskmaster kembali mengejar mereka berdua. Penjahat itu bahkan menyerang menggunakan panah dan berhasil mengenai mobil yang mereka naiki. Keduanya terlempar bahkan sampai masuk ke dalam stasiun bawah tanah. Dalam kondisi terdesak, keduanya berjalan dengan cepat untuk bersembunyi di dalam jalur ventilasi. Sementara penjahat itu tertipu, dia mengikuti bekas bercak darah milik Yelena yang mengarahkannya untuk masuk ke dalam lubang selokan.
Singkat cerita, Taskmaster kembali mengetahui lokasi dari target sasarannya. Ini dikarenakan Melina Vostokov yang memberitahukan bahwa Natasha dan Yelena sedang bersembunyi di dalam rumahnya. Setelah mengikuti arahan Melina, Taskmaster ditemani pasukannya terlihat mendatangi rumah Melina. Dengan cepat mereka berhasil menangkap Red Guardian dan dengan bantuan Melina, baik Natasha juga Yelena, keduanya berhasil dilumpuhkan. Di sini Melina menyarankan agar Taskmaster membawa mereka menuju ke Red Room. Para Black Widow yang berkhianat itu akan diinterogasi lalu kemudian dieksekusi oleh Dreykov agar tidak ada yang mengganggu rencananya. Pada akhirnya, Taskmaster dan sasarannya sudah tiba di Akademi Red Room. Terlihat Red Guardian dan Natasha Romanoff yang ditempatkan dalam satu sel yang sama. Taskmaster kemudian kembali ke kantor Dreykov, di mana dia disambut oleh Melina Vostokov yang ada di sana. Taskmaster terlihat berdiri di belakang ayahnya, seakan menjadi bodyguard yang siap untuk melindungi tuannya. Pada momen itu, terlihat Dreykov dan Melina Vostokov yang mendiskusikan proses eksperimen pengendalian pikiran terhadap Yelena. Selama diskusi ini, Dreykov kemudian menyadari bahwa Melina yang ditemuinya adalah orang yang berbeda. Setelah topeng fotostatiknya dilepas, terungkaplah bahwa sosok tersebut sebenarnya adalah Natasha Romanoff yang sedang menyamar. Melihat tuannya dalam bahaya, tentu Taskmaster bersiap untuk menyerang, tapi Dreykov memerintahkannya untuk berhenti. Di sini pendiri Red Room itu sempat menghina Natasha dengan menceritakan kembali perihal kematian ibunya sambil memperlihatkan ekspresi tanpa penyesalan. Sebagai tanggapan, Natasha berbalik menanyakan nasib putri Dreykov yang sudah meninggal akibat insiden pengeboman. Namun Dreykov malah meminta Taskmaster untuk melepaskan helmnya, memperlihatkan wajah yang setengah hancur. Mulailah Natasha menyadari bahwa sosok ini sebenarnya adalah Antonia, anak gadis Dreykov yang dia percaya sudah tewas. Dreykov juga menambahkan bahwa putrinya berhasil selamat dan tumbuh menjadi salah satu assassin terbaik yang dia miliki. Setelah pengungkapan tersebut, Dreykov kemudian memerintahkan Taskmaster agar melawan Red Guardian dan Melina yang asli karena mereka sedang mempersiapkan rencana untuk menyabotase Akademi Assassin ini. Taskmaster meninggalkan ayahnya dan Dreykov tidak cemas karena dia sudah mempersiapkan semuanya sehingga Natasha tidak akan bisa mendekatinya. Mengikuti perintah dari Dreykov, Taskmaster pergi untuk melawan Red Guardian dan Melina, di mana keduanya berhasil keluar dari sel mereka. Pasangan mata-mata itu sedang mendiskusikan langkah selanjutnya untuk bisa menghancurkan Akademi Red Room. Saat Melina pergi, Taskmaster kemudian melawan Red Guardian dengan gaya bertarung lincah yang serupa dengan Black Panther. Taskmaster juga meniru gaya Kapten Amerika dengan perisainya, juga gaya bertarung milik Winter Soldier yang ahli dalam menggunakan pisau. Meskipun memiliki kekuatan Super Soldier, nyatanya Red Guardian kewalahan bahkan sampai terlempar menembus dinding kaca. Pertarungan keduanya terlihat menegangkan dan dengan bantuan Melina, mereka bisa memenjarakan penjahat itu di dalam sel khusus. Melina adalah wanita yang merancang fasilitas Red Room ini, jadi dia tahu bagaimana cara untuk menghancurkannya. Bersamaan dengan kehancuran dari Red Room, Taskmaster kemudian ditinggalkan di dalam selnya oleh Melina Vostokov. Namun tidak berselang lama, penjahat super itu akhirnya bertemu dengan Natasha Romanoff. Natasha yang dihantui rasa bersalah kemudian merasa tidak tega jika sampai wanita malang itu tewas. Maka dari itu dia memutuskan untuk membuka pintu selnya meskipun resikonya Taskmaster akan langsung menyerangnya. Setelah dibebaskan, sosok ini kemudian melangkah keluar dari selnya. Dia kemudian bersiap untuk menyerang Natasha Romanoff. Tentu dia berambisi untuk membalaskan dendam atas insiden pengeboman yang telah melukai wajahnya dan menghancurkan hidupnya. Namun sebelum Taskmaster dapat menyerang dan membunuh Natasha Romanoff, sebuah ledakan menyebabkan langit-langit runtuh hingga menghancurkan lantai yang menjadi pijakan bagi Taskmaster. Supervillain itu jatuh membuat Natasha Romanoff dapat melarikan diri dari ledakan tersebut. Secara perlahan, Akademi Red Room akhirnya jatuh dari langit. Taskmaster terlihat mengejar Natasha setelah dia berhasil menyelamatkan Yelena yang jatuh dari ketinggian. Rupanya, penjahat ini masih bertekad untuk membunuh Natasha. Dia mengincarnya dengan meluncur sembari mempersiapkan pedangnya. Keduanya terlibat perkelahian di atas udara dengan memanfaatkan puing-puing yang berjatuhan sebagai pijakan. Dengan perhitungan yang tepat, Natasha berhasil membuka parasut milik Taskmaster, membuat mereka mendarat dengan selamat. Masih dengan niat yang sama untuk membalaskan dendam, Taskmaster kembali bangkit dan bersiap membunuh Natasha. Sebenarnya, Natasha sendiri memiliki kesempatan untuk membunuh penjahat super itu. Dia berhasil menyita pedangnya, namun kembali lagi, rasa bersalah masih menghantuinya. Natasha yang lengah kemudian dicekik, tapi dia berhasil melawan dan melepaskan topeng pelindung yang Taskmaster kenakan.
Sebelum penjahat itu kembali menyerangnya, Natasha berhasil memberikan serum penyembuh yang langsung menyebar dan mengenai wajahnya. Dengan ini, Natasha berhasil menyelamatkan Antonia alias Taskmaster dari kendali pikiran yang selama ini dilakukan oleh ayahnya. Sosok itu terlihat mematung, dia menatap Natasha dengan takjub sekaligus terheran. Wanita itu kemudian jatuh namun sempat mempertanyakan nasib ayahnya, apakah dia sudah tewas atau masih selamat. Natasha kemudian menjelaskan bahwa ayahnya sudah tewas setelah terkena ledakan yang dipicu oleh Yelena. Dengan tewasnya Dreykov dan kehancuran dari Red Room, Taskmaster tidak yakin apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Mereka kemudian bergabung kembali dengan sejumlah Black Widow yang masih selamat, yang juga telah dibebaskan dari pengendalian pikiran oleh Dreykov. Pada akhirnya, para Black Widow memutuskan untuk merawat Taskmaster. Ini adalah bentuk terima kasih yang mereka terapkan karena sudah dibebaskan dari kendali pikiran. Salah satu Black Widow yang bernama Loretto kemudian membantu Taskmaster untuk berdiri. Mereka bersiap untuk pergi dari sana sebelum pihak berwenang tiba. Dan itulah asal-usul juga sepak terjang dari supervillain bernama Taskmaster. Kisah hidupnya cukup menyedihkan karena sedari kecil tubuh dan pikirannya dikendalikan sehingga tidak mendapatkan kebebasan. Kisah Taskmaster tidak selesai dengan film Black Widow saja karena sudah dikonfirmasi secara resmi bahwa dia akan bergabung ke dalam tim khusus bernama Thunderbolt. Sebuah tim yang berisikan anggota yang terdiri dari bekas penjahat dan anti-hero yang dikumpulkan oleh Valentina Allegra de Fontaine. Jika rumornya benar, tim ini akan dikerahkan dalam misi berbahaya melawan sosok Sentry, musuh yang dianggap sebagai versi gelap dari Superman tapi milik Marvel. Kita tunggu saja filmnya dan sepertinya akan semakin lama mengingat kondisi Hollywood yang sekarang tidak baik-baik saja. Demikian video kita kali ini, silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.